Dan setelah itu kita akan berbicara khusus tentang dua kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia alias versi KW alias versi bajakan alias versi cetak rompak alias versi tiruan. Mengapa saya mengatakan versi tiruan? Mengapa saya katakan versi bajakan? Mengapa saya katakan versi cetak rompak? Teman-teman akan mengetahuinya jika melihat video ini secara lengkap. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini akan kita mulai dengan membaca beberapa komentar dari warganet Indonesia. Kemudian kita akan juga membaca beberapa komentar dari warganet Malaysia. Dan setelah itu kita akan berbicara khusus tentang dua kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia alias versi KW alias versi bajakan alias versi cetak rompak alias versi tiruan. Mengapa saya mengatakan versi tiruan? Mengapa saya katakan versi bajakan? Mengapa saya katakan versi cetak rompak? Teman-teman akan mengetahuinya jika melihat video ini secara lengkap. Komentar pertama dari AA Watang. Beliau mengatakan orang Sunda bila sedang kesal pada seseorang suka bilang bobel. Itu artinya sangat sulit untuk memberikan pengertian atau pemahaman terhadap suatu perkara yang sedang dialaminya. Saya baru mendengar ya kosakata bobel. Kalau yang saya ingat dulu, kalau saya berinteraksi dengan teman-teman bersuku Sunda, itu memang ada kosakata yang disingkat. Justru baru pertama kali nih mendengar ada kosakata bobel. Kalau dengan teman-teman yang bersuku Sunda, itu kita akan bicaranya begini, naon maneh bel. Dan itu biasanya kita mengatakan bel itu maksudnya lo ini memang nakal atau bebal gitu ya. Kemudian komentar kedua dari Helmi Nasution. Kebiasaan orang Malaysia yang gemar berceramah itu biasanya sifatnya berkebalikan, alias sama kayak si Walid junjungan mereka. Saya jujur ya teman-teman, saya mencoba berpikiran positif dulu ketika saya membaca orang dengan mukadimah, dengan pembukaan, dengan menggunakan insya Allah, apalagi dengan menggunakan doa ta'awudz ya, a'udzubillahiminasyaitonirrojim itu. Saya mencoba berpikiran terbuka dulu, walaupun itu susah untuk saya. Kenapa? Karena begitu udah masuk paragraf pertama atau bahkan paragraf kedua itu kulit aslinya udah kelihatan. Walaupun yang seperti Mas Helmi mengatakan bahwa gemar berceramah itu, saya harus akui iya, mereka itu memang suka menggunakan terminologi atau istilah-istilah agama, tapi nanti ujung-ujungnya itu akan menjustifikasi merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, menghina, tentu saja dibungkus dengan kalimat-kalimat agama seperti itu. Kemudian dari Padi Sempat, ada lagi virus yang diidap oleh kaum tipe M Maledes, yaitu virus songongisme. Songongisme itu kata dasarnya songong. Komentar dari Putra Sunda. Pengertian aib aja mereka itu tidak paham. Jadi bagi mereka merasa membongkar isi Kamus Besar Bahasa Indonesia versus Kamus Besar Bahasa Indonesia palsu Malaysia adalah aib. Dan kemudian oleh Mas Wit Mangir Jajar, perbandingan bahasa sudah lazim di dunia. Aibnya di mana?
Aib sudah dibuat oleh pembuat Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia yang dengan seenaknya mengambil kosakata dari Indonesia. Kalau teman-teman membaca ya komentar dari warganet Malaysia ketika saya menunjukkan kosakata-kosakata yang dimana kosakata itu tidak konsisten dengan sumber asalnya, itu banyak dari mereka memang mengatakan saya sedang membuka aib. Bahkan kalau teman-teman perhatikan juga, ketika saya mempostingkan komentar warganet Malaysia, masih ingat yang ketika berbicara tentang negara republik, yang dia mengatakan presidenmu aja menerima gelar sultan. Itu warganet Malaysia yang lain itu menganggap adalah aib. Apa yang dikatakan oleh Mas Putra Sunda ini menjadi valid. Karena memang definisi aib antara Indonesia dengan negara sebelah ini kayaknya berbeda. Aib menurut versi negara sebelah itu adalah kalau kita melakukan kritik, kita melakukan perbandingan, dan dari situ kita ingin melihat apakah yang mereka hasilkan itu valid, apakah yang mereka hasilkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Dan untuk mereka, jika itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, maka mereka akan mengatakan saya menyebarkan aib. Seperti dalam video saya yang sebelumnya mengatakan, apakah government itu sama dengan kingdom, sama dengan kerajaan? Nah, itu mereka mengamuk-ngamuk semua. Kenapa mereka mengamuk-ngamuk? Karena itu sebenarnya saya menunjukkan ada yang salah dengan logika berpikir mereka. Tetapi mereka mencoba menutupi dengan menuduh saya menyebarkan aib. Ini Mas atau Mbak nih, Mas Heswatis atau Mbak Heswatis ya. Memang orang Maledes itu punya sifat ganda. Kalau ada maunya serumpun. Tapi kalau ada masalah orang asing menyebut Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi mereka itu selalu bermain dengan dua sisi. Sisi pertama mereka akan mengatakan berbaik-baik, oh kita ini serumpun, kita ini bangsa Nusantara, bahkan definisi Nusantaranya aja mereka ubah di dalam kamus mereka, begitu kan ya. Nah, tapi begitu mereka mempunyai masalah domestik, masalah dalam negeri mereka, di mana banyaknya warga negara asing di negara mereka, dan mereka selalu akan menunjuk jari kepada Indonesia. Pola bermain dengan dua muka ini selalu berulang. Berikutnya ini adalah unggahan dari salah satu produk yang saya tahu produk ini dihasilkan di Malaysia. Nama produk itu teman-teman bisa baca sendiri. Nah, produk ini adalah sebuah produk air minum mineral dalam kemasan botol. Nah, apa yang menarik ya teman-teman? Akun produk air mineral Malaysia ini menuliskan dalam cuitannya, yaitu, kalau tak tengok sesi curhat nih, maybe kita tak tahu yang rupanya lain sangat. Cara generasi dulu dengan sekarang sambut raya. Tengoklah sekarang, mana cukup kalau dapat duit raya seposen. Mana satu yang korang lebih relate? Kepada warganet Malaysia, kalau Anda menidakkan bahwa ini tulisan dari akun negara kalian, itu Anda sama aja ingin membohongi diri sendiri. Yang menarik adalah seperti ini. Ada satu kosakata, curhat. Curhat itu adalah bahasa gaul. Kosakata yang digunakan di Indonesia secara umum. Dan begitu rakyat Indonesia mengatakan curhat, itu orang udah tahu semua maksud curhat itu apa. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa warganet Malaysia melalui unggahan cuitannya ini, itu menunjukkan bahwa mereka juga FOMO. Mereka ingin juga menggunakan istilah kosakata gaul yang digunakan di Indonesia. Udah, ngaku aja. Nah, yang ini lebih epic lagi ya. Yang ini nih lebih hebat lagi. Saya menemukan ini sebagai salah satu merek pakaian. Kalau mau dibaca cara Malaysia, mungkin mereka akan membacanya KL Ambi. Karena apa? Karena di bawahnya itu ada tulisan apa? Kuala Lumpur. Tapi, saya yakin orang Jawa yang membaca merek ini akan langsung tahu apa maksudnya. Dibaca adalah Kelambi. Kelambi itu adalah baju. Jadi ini adalah merek baju yang ada di Malaysia. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Malaysia itu lebih Jawa ketimbang Indonesia. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata kelambi. Tetapi di Malaysia, kosakata kelambi itu justru dijadikan merek dagang. Yaitu sama ketika saya ada berbicara tentang warteg
Ipuh, di mana kita tahu warteg itu adalah warung Tegal. Tegal itu ada di Jawa Tengah. Nah, sekarang kalau warteg Ipuh, jadi maksudnya apa? Tegal itu ada di Ipuh atau Ipuh itu ada di Tegal? Sekali lagi menunjukkan apa? FOMO. Sekarang saya akan membacakan komentar dari warganet sebelah. Indonesia Jawa menjadi bualan Asia, giveaway Netherlands Londo Ireng. Jujur ya, kalau saya membaca komentar warganet sebelah ini, namanya siapa? Pik ya? Pik itu babi bukan ya? Babi bisa nulis? Ini menunjukkan bahwa di rumahnya itu nggak punya cermin untuk ngaca. Dia menuliskan giveaway Netherlands. Padahal kita tahu kemerdekaan negara sebelah itu justru giveaway dari British. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Pik ini itu memang tidak punya cermin di rumah. Mungkin dia punya cermin tapi dia tidak bisa bercermin di rumah karena ya Pik mana bisa bercermin gitu kan ya. Ya udah. Komentar kedua dari warganet sebelah. Bahasa Indonesia cuman mitos. Bahasa tiruan, bahasa cetak rompak. Cetak rompak itu apa sih? Cetak rompak itu maksudnya bajakan, ya tiruan gitu. Jadi KW. Semoga teman-teman sudah mulai mengetahui ya mengapa tadi di awal video saya mengatakan Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak. Itu karena saya mendapat inspirasi dari warganet sebelah ini karena dia mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa cetak rompak. Apakah ketika saya menunjukkan unggahan yang dituliskan oleh warganet sebelah yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa cetak rompak, apakah dengan itu saya membuka aib dia? Tidak, saya tidak membuka aib dia. Dia sendiri yang membuka aib kebodohannya. Di video ini kita akan berbicara tentang dua kosakata. Kosakata pertama itu adalah kosakata yang berasal dari bahasa Minangkabau. Saya tahu beberapa teman-teman ada menuliskan di kolom komentar, kalau bisa jangan kita berbicara tentang bahasa Jawa saja, tapi juga ada bahasa-bahasa dari suku-suku lain yang digunakan di Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak ini. Ketika saya membaca itu, saya setuju dengan teman-teman itu dengan usulan bahwa jangan hanya mengambil contoh dari bahasa Jawa saja. Tapi sebenarnya poin yang ingin saya tekankan, mengapa saya beberapa kali, bahkan mungkin fokus utama saya itu adalah ke bahasa Jawa, bukan karena saya Jawa sentris, tidak. Karena saya ingin nampol warganet sebelah yang berkali-kali mengatakan Jawa itu hama dengan semua kalimat-kalimat hinaan terhadap suku Jawa, saya ingin nampol mereka bahwa ini loh bahasa orang yang lu caci maki itu kosakatanya itu lu pakai, lu pungut di dalam kamus lu, itu idenya. Kosakata bahasa Minang itu adalah korenah. Seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Minangkabau yang mempunyai definisi kelakuan perangai. Kemudian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdapat juga kosakata kerenah. Kerenah itu adalah dari bahasa Riau, yang artinya ragam, tingkah laku, kemauan. Sekarang, mari kita lihat apakah ada kosakata korenah dan kerenah di Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, korenah itu dipungut dari bahasa Minangkabau yang mempunyai definisi kelakuan perangai. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa itu ada sinonimnya kerenah. Dan di sebelah kanan, kerenah itu adalah ragam tingkah laku kemauan dan tidak disebutkan asal-usul kosakata ini dari mana. Karena di dalam kata pengantar, Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak itu tertulis dengan sangat jelas. Jika kosakata itu telah luas dan mantap penggunaannya di Malaysia, maka asal-usul kosakata itu akan dihilangkan. Dan ini adalah salah satu contohnya. Kosakata kerenah. Kosakata kedua itu adalah ompol. Ompol, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi air kencing yang keluar pada waktu tidur. Mempunyai kosakata turunan yaitu mengompol. Mengeluarkan air kencing pada waktu tidur. Mengompoli, mengompol pada seseorang. Dan teman-teman perhatikan bahwa terdapat kosakata kompol. Kompol itu adalah akronim atau singkatan dari komisaris polisi. Kosakata ompol di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak itu tertulis pungutan dari Jakarta.
yang mempunyai definisi air kencing pada masa tidur. Mengompol, terkencing pada masa tidur. Kemudian ada lagi kosakata ngompol. Nah, tentu saja akan sangat menarik ya untuk mengetahui apakah kata dasar yang digunakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak ini ompol atau ada sesuatu yang lain. Kalau kita melihat definisi di sini saja, kita bisa berasumsi bahwa, oh ternyata kata dasarnya sama, yaitu ompol. Begitu kan ya? Tapi kalau teman-teman perhatikan, di Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak, itu ada kosakata kompol. Dan dituliskan itu kosakata pungutan bahasa Indonesia, di mana itu kompol sinonim dengan mengompol, kencing sewaktu tidur, kencing malam. Dan ini adalah fitnah yang ditujukan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena kosakata kompol di dalam bahasa Indonesia itu bukan berarti mengompol, tetapi komisaris polisi. Jadi saya katakan bahwa kosakata kompol yang dituliskan sebagai pungutan dari bahasa Indonesia dengan definisi kencing sewaktu tidur itu adalah fitnah kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Nggak setuju. Dan yang menarik lagi, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak, ngompol itu adalah pungutan bahasa Jawa yang mempunyai definisi terkencing ketika tidur, sinonim dengan mengompol, dan sinonim dengan ompol. Jadi lumayan kan? Bisa menambah satu perbendaharaan kosakata di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak itu dengan menambahkan kosakata ngompol, yang sebenarnya ngompol itu adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari orang Jawa untuk menyingkat. Jadi kalau misalkan kita mau sholat Isya, maksudnya kamu sudah melaksanakan sholat Isya. Kalau orang Jawa itu mengatakan kamu sudah ngisya. Itu maksudnya kamu sudah melakukan sholat Isya. Jadi kalau ada kosakata mengompol, disebutkan ngompol, itu adalah ciri khas banget orang Jawa yang ingin menyingkat kosakata tersebut. Dari mengompol jadi ngompol. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa kosakata ngompol itu lumayanlah bisa menambah perbendaharaan kosakata di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak ini. Dari kosakata ompol di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan itu mempunyai kosakata turunan yaitu mengompol dan mengompoli. Namun, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi cetak rompak itu mempunyai 3 turunan, yaitu ngompol bahasa Jawa, kompol bahasa Indonesia, yang sebenarnya ini adalah fitnah, karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada kosakata kompol yang mempunyai definisi kencing sewaktu tidur. Tidak ada. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompol itu adalah komisaris polisi. Kemudian ini ada ompol. Ini berasal dari bahasa Jakarta. Pertanyaan saya, kata dasarnya apa? Ompol atau kompol? Itu pertama. Ompol atau kompol ini sebenarnya berasal dari mana? Dari Jawa, dari Indonesia, atau dari Jakarta? Nah, kembali lagi kepada komentar yang mengatakan bahasa Indonesia cuman mitos, bahasa tiruan, bahasa cetak rompak. Sekarang saya mau bertanya dong, dengan Anda menggunakan kosakata curhat, dengan Anda menggunakan kosakata korenah, yang sebenarnya itu berasal dari bahasa Minang, dengan Anda menggunakan kosakata kerenah, yang sebenarnya itu berasal dari Riau, dengan Anda menggunakan kosakata ompol dari Jakarta, ngompol dari Jawa, kompol dari Indonesia. Jadi sebenarnya yang bahasa tiruan itu siapa? Jadi yang sebenarnya cuman mitos itu siapa? Jadi yang sebenarnya bahasa cetak rompak itu siapa? Saya sebagai warga negara Indonesia tidak menerima pernyataan orang ini yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa cetak rompak. Jadi hak saya untuk menjawab tuduhan yang dilakukan oleh warganet sebelah ini. Jadi sebenarnya siapa yang melakukan cetak rompak?
Siapa sebenarnya yang meniru? Kalau ada warganet Malaysia yang ingin coba membela pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu mitos, bahasa Indonesia itu tiruan, bahasa Indonesia itu cetak rompak, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar. Tapi jangan tantrum, jangan ngamuk-ngamuk, karena beberapa teman-teman sedang melakukan penelitian fenomena ODGJ di medsos, terutama di kolom-kolom komentar ini. Jadi, hati-hati kalau Anda berkomentar, karena komentar Anda itu bisa menjadikan sumbangan kepada semakin banyaknya ODGJ. Apakah dengan ini saya membuka aib? Enggak, saya tidak membuka aib orang. Saya sedang mempertahankan hak saya sebagai warga negara Indonesia yang tidak bisa menerima jika dikatakan bahasa Indonesia itu bahasa cetak rompak. Tetapi dalam faktanya justru kamus bahasamu itulah hasil cetak rompak. Dan terima kasih karena Anda telah memberikan inspirasi kepada saya untuk menggunakan kosakata cetak rompak supaya Anda bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!